Hebat sekali, Kak. Iya, Kak. Bejana itu semuanya sampai penuh dengan minyak. Karena itu tadi, perempuan itu percaya kepada perkataan Nabi. Shalom adik-adik Eben Kids yang ada di rumah. Kurang semangat Kak, kamu sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Nah Kak, kayaknya adik-adik di rumah ini udah pada gak sabar lagi deh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pastinya dong Kak, karena kan kita udah lama Kak gak ketemu. Udah berapa hari ya Berapa Kak ya? hari ya, Kak? 1, 2, 3. Sudah 7 hari Kak. Sudah 1 minggu ya Satu Kak. minggu dong Kak. Pasti Kak adik-adik di rumah udah pada gak sabar lagi. Kok kakak-kakaknya gak tampil-tampil sih? Pasti udah bersemangat banget Kak di Benar rumah. sekali Kak. Nah tapi Kak tunggu dulu. Apa itu, Kak? Kan kita udah lama nih gak ketemu sama adik-adik yang ada di rumah. Ya. Pasti adik-adik lupa dong Kak sama kita. Oh iya bener juga. Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini, kenalin dulu dong kakak-kakak yang ada di depan. Oke Kak. Kakak namanya siapa Langsung Kak? saja nama kakak, Kak Herni. Hai Kak Herni. Hai juga. Nama kakak siapa? Nama kakak Kak Agatha. Hai Kak Agatha. Hai. Oke Kak, langsung saja deh Kak. Aja. Udah gak sabar lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik yang di rumah, kita mau memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan yel-yel kebanggaan kita. Yel apaan itu Kak? Yel-yel Eben Kids Ministry. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ajak mama, papanya, adik, abangnya, semuanya ajak kita bangkit berdiri. Oke adik-adik yang semangat ya. Semangat ya adik-adik. Adik-adik ikutin gerakan kakak-kakaknya yang ada di depan ya. Yuk bersama-sama kita katakan. Hey all join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Eben Kids be strong. Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we be brave. Katakan serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan bersatu. Sekali lagi adik-adik, dengan semangat kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, hey all join in, hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Katakan. Eben Kids be strong. Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we be brave. Katakan serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, puji bersatukan. Bersama Eben Kids, Tuhan mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Yuk, sama-sama kita katakan. Eben Kids be strong. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Terus apa lagi ya Kak?
sekarang. Oh iya, kan kita mau berdoa dulu Ya. sebelum mulai ibadah. Ayo, Oke, Kak, kita berdoa, Kak. adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami bersyukur, kami masih hidup, kami masih sehat. Bahkan hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh mengikuti ibadah Eben Kids Ministry. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta biar Tuhan yang boleh memberkati kami. Berikan kami konsentrasi, kefokusan supaya kami dapat bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah Kak, adik-adik yang ada di rumah tetap dalam posisi berdiri saat ini kita akan terus memuji Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang terang dan Tuhan kita adalah Tuhan yang terang. Maka kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, kita bernyanyi Yesus terang dunia. Ayo adik-adik, kita semangat memuji Tuhan ya. Kita meloncat bagi Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya adik-adik. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus menebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesuslah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku yang sebenarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksinya dimanapun juga. Jadikan terang Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, dan ku menjadi saksinya sampai ujung dunia. Sekali lagi adik-adik kita katakan Yesus terang dunia. Adik-adik lebih semangat lagi dong. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus menebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesuslah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang akan terus menyala, dan menjadi saksinya dimanapun juga. Jadikan ku terangmu. Tuhanku yang sinarnya akan terus menyala, Dan ku tetap menjadi saksinya sampai ujung dunia. Aduh Kak, masih semangat gak untuk memuji Tuhan? Semangat banget Kak. Kakak-kakak yang di sini aja semangat, apalagi adik-adik yang ada di rumah Benar kan? banget Kak. Apalagi nih Kak? Apalagi Sekarang momennya ini apa? kita mau memuji Tuhan dengan judulnya apa Kak? Apa Kak? Jagalah hatimu terhadap dosa. Bukan Kak. Kenapa dong Kak? Katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Benar, ayo adik-adik. Ikutin gerakannya yang mana Pak adik-adik ada yang lupa. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yeay! Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, adik-adik yang ada di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong Kak. Oke, kalau masih semangat untuk memuji Tuhan, kakak punya satu lagu yang paling istimewa. Lagu apa itu Lagu Kak? apa ya?
Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Oleh sebab itu, karena Tuhan Yesus mencintai kita, kita juga harus mencintai teman-teman kita, saudara-saudara kita, mama kita. Oleh sebab itu, mari kita menyanyikan pujian kita yang mengatakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya adik-adik. Semuanya yang semangat ya. Yuk bersama-sama kita katakan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan apa? Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yuk bersama-sama kita katakan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah apa? Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama melompat bagi Tuhan. Kita mau katakan I will sing for Adik-adik Jesus. tetap dalam posisi berdiri, kita harus Ya, melompat benar. lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oke Kak. Adik-adik yang semangat ya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. Katakan I will worship. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah apa? Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Katakan untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Yeay. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untuk Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. Katakan I will worship. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Wah, adik-adik, saat ini kakak mengajak kita untuk duduk kembali. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi, mata kecil ini, mulut kecil ini. Mari adik-adik, kakak mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa, sikap tenang di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mata kecil ini, mulut
kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar Yang tak pernah dibayangkan. tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Mari adik-adik yang ada di rumah, sekali lagi kita mengangkat pujian ini dari awal. Dengan penuh kesungguhan hati kita katakan, mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar Yang tak pernah dibayangkan. yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita sama-sama menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur jikalau Tuhan masih memelihara setiap kehidupan kita sampai pada sore hari ini. Kita bersyukur kita masih memiliki orang tua yang mengasihi kita. Kita bersyukur jikalau Tuhan masih mengasihi kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik sekali lagi kita katakan, mata kecil ini, mulut kecil ini. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Mari adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elo, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan memelihara setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini Tuhan izinkan bagi kami. Kami boleh kembali bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan kami telah bersorak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada sore hari ini kami bersyukur untuk setiap kehidupan kami yang Tuhan telah memeliharanya. Terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan.
Kami rindu Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk kami terfokus pada cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Elo. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan kami berdoa untuk Kak Elo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan menceritakan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Waktu cerita firman Tuhan pada sore hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Wah, gimana perasaannya? Pasti bahagia semuanya ya. Bener Kak. Oke adik-adik, kembali lagi bersama dengan kakak-kakak Eben Kids. Ada Kak El dan Kak siapa namanya? Kak Tere. Oke, nah adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Iya Kak. Oke, semuanya lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami mengerti cerita firman-Mu. Amin. Amin. Nah, Kak Tere. Iya Kak Elo. Hari ini kan kita mau mendengar cerita firman Tuhan tentang iman dan perbuatan. Iya Kak. Kira-kira Kak Tere ngerti gak sih iman dan perbuatan itu seperti apa? Aku belum ngerti Kak gimana. Memang gimana maksudnya Kak? Oke, Kak Tere sama adik-adik yang ada di rumah, supaya untuk lebih mengerti lagi, kita nonton dulu ya video berikut ini ya. Yeay, kita nonton. Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai! Buka pintunya! Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar! Sekarang! Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau lakukan? Berapa umurmu? 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua 3 hari. Kau harus bayar semuanya, atau aku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali. Elisa. Hai, apa kabar? Hambamu
Suamiku sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan. Dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya. Mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu. Minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa. Dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Ayo, Ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Cepat, Ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Elisa! Elisa! Ini. Elisa! Elisa, aku melakukan perkataanmu dan... Jualah minyakmu dan bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya, kau dan anakmu. Terima kasih. Terima kasih.
Raja-Raja, bab 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Akulah janda yang ditulis dalam Alkitab. Anda bisa belajar tentang aku dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-5. Apa yang Anda pelajari dari kisah nyata ini? Bagaimana penerapan kisah ini dalam hidup Anda? Saat Elisa datang membantuku, dia bertanya, "Apa yang aku miliki?" Anda bisa sebutkan hal-hal apa yang Anda miliki yang telah diberikan oleh Allah? Izinkan aku menceritakan kepada Anda apa yang aku pelajari dari pengalaman ini. Allah ingin kita mengenali apa yang sudah kita miliki dan bersyukur padanya untuk itu. Allah memberi kita sesuatu, dan Dia ingin kita memaknai milik kita untuk memenuhi kebutuhan kita dan membantu sesama. Allah ingin kita hidup bermasyarakat sehingga kita semua bersedia untuk saling membantu di saat kita membutuhkan. Penting diingat untuk memiliki nama baik dan dihormati di masyarakat. Allah ingin kita menghindari berhutang. Berhutang bisa membuat kita terbelenggu. Kadang, Allah membolehkan kita meminjam dari teman untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kita harus selalu melunasinya, seperti halnya aku kembalikan bejana ke tetanggaku. Allah menambahkan minyak melalui suatu mujizat. Tapi Dia juga mengharapkan kita bekerja. Aku harus pergi ke pasar untuk bekerja dan berjualan untuk memenuhi kebutuhan. Dan akhirnya, Allah sering memberi lebih dari yang kita perlukan, sehingga kita bisa hidup dari apa yang tersisa setelah kita melunasi hutang kita. Masih banyak lagi yang ingin Allah ajarkan pada kita tentang uang. Nah, Kak Tere, ceritanya bagus sekali Kak Tere ya. Wow, keren sekali Kak. Semua buli-buli, iya. Semua buli-buli bisa terisi penuh. Hebat sekali loh Kak. Iya Kak Tere, nggak hanya bukan buli-buli Kak Tere, itu bejana. Oh iya, bejana. Oh, yang buat dia penuh itu karena ada buli-buli kan Kak? Iya Kak Tere. Jadi Kak Tere tahu nggak sebenarnya buli-buli itu kecil loh Kak Tere. Hah? Mana mungkin? Iya, seperti ini gambarnya loh Kak Tere. Mana?
Karena itu tadi perempuan itu percaya kepada perkataan Nabi Elisa. Nah, Kak Tere, jadi apa dong yang mau kita ajarkan sama adik-adik yang ada di rumah? Berarti kalau kita beriman dan kita melakukannya, maka semua itu terjadi ya Kak? Betul sekali Kak. Jadi yang mau kita ajarkan sama adik-adik yang ada di rumah, yang pertama itu harus selalu mengucap syukur. Oh iya benar Kak, benar. Dan yang kedua Kak Tere, kita harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui firman Tuhan, dan juga melalui apa yang kita anggap itu baik Kak Tere. Oh, seperti itu ya Kak? Iya Kak Tere, jadi kita harus percaya juga sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Wah, hari ini aku semakin percaya sama Tuhan Yesus. Betul. Kak El juga semakin percaya kepada Tuhan, apalagi adik-adik ya Kak Tere. Iya, pasti adik-adik di rumah percaya kepada Tuhan Yesus. Betul adik-adik, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti wanita tadi, dia percaya kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan memberkati buli-bulinya dan bejana yang dia punya semuanya terisi minyak penuh sampai dia menjualnya dan dia melunasi utangnya Kak Tere. Wow. Berarti Kak Elo, kalau aku mau punya sepeda, terus aku berdoa kepada Tuhan, terus aku harus nabung juga ya Kak? Betul sekali Kak. Jadi perempuan tadi itu dia nggak hanya beriman, dia nggak hanya percaya Kak Tere, tapi ternyata dia melakukannya. Oh. Jadi adik-adik di rumah yang mau menjadi anak-anak yang pintar harus juga rajin Belajar biar juara Kak. Betul sekali. Kalau mau menjadi anak yang takut Tuhan itu harus dengar nasihat Orang tua. Betul sekali. Nah Kak Tere, demikian dulu ya cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa dulu ya untuk adik-adik Eben Kids yang ada di rumah ya. Yuk Kak, kita berdoa. Oke, adik-adik Eben Kids yang ada di rumah, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi manfaat bagi kita dan kita semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Ayo kita berdoa ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau percaya kepadamu. Kami mau berharap kepadamu. Tuhan berkati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan orang tua, dan iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, dadah adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, Kak Herni ceritanya bagus banget ya Kak. Iya Kak, ceritanya tuh dahsyat banget dan Dahsyat luar banget biasa dong banget. Kak. Tahu nggak Kak, dulu aku tuh pernah banget nggak punya uang untuk beli sepeda. Tapi aku minta-minta sama mama sama papa, nggak dikasih, katanya nggak punya uang. Bukan kayak gitu Kak Herni, tapi Terus? Mama dan Papa Kak Herni itu tahu apa yang lebih perlu untuk Kak Herni. Iya sih, tapi tadi firman Tuhan ngajarin gini loh Kak, bilang gini, kalau kita perlu, kalau kita kekurangan, kita minta sama Tuhan. Kita minta emang sama Tuhan, Wah, jangan sama luar orang-orang, biasa banget. teman-teman. Karena kalau sama orang, belum tentu kita mendapatkan apa yang kita minta. Benar sekali, terus adik-adik di rumah nggak boleh juga kalau misalnya kita lagi berkekurangan, kita malah mencuri, itu kan nggak baik. Sangat gak baik Kak Nggak baik Herni. banget Kak, oleh sebab itu seperti janda di Sarfat tadi, dia dipelihara oleh Tuhan, walaupun berkekurangan, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dia perlukan. Wah, tepuk tangan dong adik-adik yang ada di rumah.
Luar biasa ya, Kak. Ceritanya Kak. Terus Adik-adik apa pas di lagi, rumah Kak? itu sangat diberkati melalui betul cerita sekali, firman Kak. Tuhan ini. Dan Kakak yakin adik-adik yang ada di rumah pasti dapat membagikan berkat bagi orang-orang yang ada di Pasti sekitarnya. dong. Terus, Nah, Kak, sekarang Heeh. untuk meresponi cerita kita pada sore hari ini, karena kita sudah bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, maka dari itu kita harus memelihara iman yang sudah kita miliki tersebut. Gitu, Kak. Nah, untuk Oke, itu Kak. kakak yang ada di depan sini mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan semuanya sama-sama bangkit memuji Tuhan. Kita tidak bosan-bosannya memuji dan memuliakan Benar. nama Tuhan. Kita akan bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau adik-adik nggak tahu gerakannya, ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus baca Alkitab Bener setiap banget, hari. kita harus berdoa tiap hari. Benar sekali. Nah, adik-adik, kan kita udah hidup di dalam Tuhan nih, udah tinggal Ya, di Kak. dalam Tuhan. Nah, pastinya firman Tuhan itu sudah ada dong di dalam hati dong, dan Kak, sudah hidup tertanam kita. dalam hati kita, Kak. Benar sekali. Oleh sebab itu, kakak masih kepingin nih goyang-goyang, masih kepingin memuji Masih semangat Tuhan. banget kan, Semangat Kak? sekali, Kak. Oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yuk semuanya bersemangat. Harus lebih semangat dari yang awal tadi adik-adik. Benar sekali, Kak. Semuanya bertepuk tangan ya. Ajak mama, papanya, adik, abang, kakaknya, semuanya. Yuk bersama-sama kita mau katakan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi kita mau katakan. Kalau kami tinggal di Dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan dalam hal ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Lompat. Yeay! Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid. Sekali lagi ya adik-adik, yang semangat dong. Yuk kita katakan bersama-sama. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi katakan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan dalam hal ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Lompat. Yeay! Dalam hal ini
dipermuliakan. Dengan apa? Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Berikan tepuk tangan adik-adik Yesus Kristus. Apalagi nih Kak? Sekarang saatnya kita menaikkan doa kita kepada Tuhan kami Herni. Deh. Oke, adik-adik di rumah, duduk yang manis dulu, duduk yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami berterima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elo. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami pelajari dari seorang Nabi Elisa dan janda di Sarfat. Bagaimana ketika kami berkekurangan, kami boleh tetap meminta dan berharap kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, ketika kami berkekurangan, kami akan tetap meminta dan berharap kepada Tuhan Yesus saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan yang boleh membantu anak-anak Eben Kids untuk tetap senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan yang boleh memberkati mereka yang sudah menonton acara Eben Kids pada sore hari ini. Tuhan berkati mereka dalam cita-cita mereka. Tuhan berkati supaya mereka juga dapat mencapai cita-cita mereka dengan baik. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati pendidikan mereka. Tuhan sertai, jadikan anak yang pandai, anak yang takut akan Tuhan, dan kami rindu mereka juga senantiasa taat kepada Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka, jadikan anak yang selalu taat kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan untuk orang tua, adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, usaha mereka, bahkan kesehatan. Kami rindu juga umur yang panjang boleh menjadi bagian mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada sore hari ini kami sudah selesai dan kami akan mengakhiri ibadah Eben Kids kami pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami, dan kiranya ya Tuhan, minggu depan kami dapat lebih bersemangat dan bersuka cita lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Wah, Kak Herni gak terasa sudah 1 jam kita menemani adik-adik yang ada di rumah. Ya Kak, Dan sebenarnya sekarang kita mau berpisah dong. Sebenarnya kakak sedih sih, pingin lama-lama kalau bisa seharian. Tapi kan kita harus berpisah sekarang Kak. Tapi adik-adik, Kak Herni dan kakak-kakak yang ada di depan, jangan bersedih. Karena minggu depan Eben Kids Ministry akan kembali tayang di hari Jumat pukul berapa Kak? Pukul 5 sore. Nah, jadi adik-adik lebih semangat lagi ya minggu depan. Dan jangan Pasti lupa dong, Kak. ajak teman-temannya untuk lebih banyak lagi yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan pastinya akan lebih seru daripada hari ini adik-adik. Bener Kak, oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri acara kita, ibadah kita pada sore hari ini. Oleh sebab itu kita mau nyanyi apa nih? Kita mau nyanyi yel-yel kebanggaan kita, yaitu yel-yel Eben Kids Ministry. Ayo adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri. Ya adik-adik, yang semangat ya. Katakan hey all, hey join in. All join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Katakan Eben Kids. Eben Kids be strong. Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we be brave. Katakan serukan pada dunia. Kepada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan.
Tuhan bersama Elekis, Tuhan persatukan, persatukan, Tuhan persatukan.